Halo teman-teman, nice to see you again. Apa kabar semua? Ketemu lagi di ibadah online Sekolah Minggu Gereja Kristus Jawaban. Supaya gak berlama-lama, let's get started. Shalom adik-adik semua. Senang sekali hari ini kita bisa bertemu dengan adik-adik di ibadah hari ini. Nah, yang sudah siap mau ibadah, ayo sama-sama serukan I am ready ya. 1, 2, 3. I am ready. Yes, bagus adik-adik. Semuanya sangat bersemangat. Adik-adik sekolah minggu GKJ memang top banget. Jangan kasih kendor ya adik-adik. Hari ini kita mau memuji Tuhan, kita mau dengarkan firman, dan kita mau berkreativitas bersama. Yang pasti semuanya seru dan penuh sukacita. Yeay, ayo adik-adik semuanya bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan semangat. Musik. Ayo adik-adik, semuanya tepuk tangan di atas kepala ya. Ayo yang semangat. Haleluya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Siap-siap. Ajar Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. 1, 2, 3. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan. Adik-adik, kita punya Tuhan yang berkuasa. Amin. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah
layak berkuasa memerintah selamanya. Yesus kaulah Raja mulia. Ayo adik-adik semuanya angkat tangan, kita mau menyembah Tuhan bersama-sama. Kita akan nyanyikan lagu Sebab Kau Besar. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Wah, pujian tadi sungguh memberkati ya Kak Marta. Betul Kak, Tuhan Yesus adalah sumber kemenangan kita. Dia sungguh ajaib. Amin, benar banget Kak Marta. Tuhan juga adalah sumber kemenangan dari tokoh yang akan kita pelajari di firman hari ini. Tapi sebelum itu, kita doa dulu. Adik-adik, lipat tangan dan tutup mata. Terima kasih Tuhan atas segala kasih kemurahan-Mu. Kami boleh memuji Tuhan. Biarlah pujian yang kami sudah naikkan boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Biarlah pada sore hari ini kami mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh Kak Nia. Tuhan memberikan Kak Nia hikmat yang daripada Tuhan supaya setiap kebenaran firman yang ia katakan itu berasal daripada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, segala kuasa kegelapan yang tidak baik, yang ingin mengganggu, ingin mengambil benih firman-Mu, kami panggil nama Tuhan yang berkuasa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Roh-Mu yang kudus yang menuntun kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami persiapkan hati kami untuk firman-Mu. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, kita akan dengarkan kelanjutan kisah Ratu Ester yang pastinya semakin seru.
Benar. Kak Andi juga sudah nggak sabaran mau dengerin firman. Kalau gitu, ayo kita panggil Kak Nia. Siapa? Nia. Shalom adik-adik, senang sekali Kania bisa ketemu lagi sama adik-adik. Kania harap adik-adik dalam keadaan yang sehat-sehat ya. Hari ini Kania akan bawakan firman Tuhan tentang Esther dan Mordekai yang melanjutkan perjuangannya untuk membebaskan kaum Yahudi dari hukuman pembinasaan. Nah, Esther kan meminta Mordekai dan seluruh orang Yahudi untuk berpuasa bagi dia selama berapa adik-adik? Ada yang ingat nggak? Betul, 3 hari. Esther meminta Mordekai dan seluruh orang Yahudi untuk berpuasa selama 3 hari untuk mendukung Esther dalam doa. Sebab Esther mau bertemu dengan sang raja untuk meminta belas kasihan bagi bangsanya. Nah, setelah 3 hari ini, Esther tuh siap-siap adik-adik bertemu dengan sang raja. Dia memakai pakaian yang terbaik, dia dandan dengan rapi dan cantik, dia mengumpulkan keberaniannya untuk bertemu dengan sang raja. Nah, gimana adik-adik, berhasil nggak ya kira-kira Esther bertemu dengan raja? Atau dia malah mengalami penolakan? Ya, kita saksikan video yang satu ini ya. Check it out. Hathach menyampaikan pesan yang dititipkan oleh Mordekai kepada Ratu Esther untuk pergi menghadap raja dan memohon belas kasihan bagi bangsa Yahudi. Mordekai mengingatkan Esther bahwa jika Esther tidak menolong bangsanya sendiri, yaitu bangsa Yahudi, ia dan keluarganya akan binasa. Esther ragu melakukan permintaan Mordekai, sebab sang raja tidak bisa ditemui dengan sembarangan. Bisa-bisa Ratu Esther dihukum mati jika datang ke tahta raja tanpa undangan. Do not eat or drink for 3 days, night or day. My maids and I will do the same. And then Esther pun menjadi sadar bahwa dia harus berani sebab Tuhan ingin ia menyelamatkan bangsanya. Esther pun meminta Mordekai mengumpulkan semua orang Yahudi untuk berpuasa bagi Esther selama 3 hari. If I must die, I must die. Setelah 3 hari, Esther pun menemui raja. Ia telah menyiapkan dirinya dengan baik. Tidak disangka, kedatangan Esther disambut dengan baik oleh raja. Raja pun mengulurkan tongkat emasnya kepada Esther. Raja berkata, ia akan memenuhi segala keinginan Esther. Bahkan setengah kerajaan pun akan ia berikan. Namun Esther bukan meminta harta benda. Esther meminta raja dan Haman untuk datang ke acara makan malam yang Esther adakan. Dan raja pun mengabulkan permintaan Esther. Adik-adik, ternyata Ratu Esther diterima loh kehadirannya oleh raja. Raja mengulurkan tongkat emasnya kepada Esther, yang artinya raja sangat senang dengan kehadiran Ratu Esther. Dia pun berkata kepada Ratu Esther, kalau kamu punya permintaan apapun itu, aku pasti akan memenuhinya. Bahkan Raja Ahasiweros juga bilang, setengah kerajaan pun akan aku berikan deh kepada kamu, Ratu Esther. Nah, tapi Esther di sini punya tujuan dan maksud lain ya adik-adik. Dia bukan meminta harta atau kepunyaan dari Raja Ahasiweros. Esther menyampaikan kalau dia ingin mengundang Raja Ahasiweros dan Haman untuk datang ke jamuan makan malam yang Esther adakan.
Nah, kesempatan ini mau dipakai oleh Ratu Ester untuk membongkar kejahatan Haman ya adik-adik kepada kaumnya, yaitu kaum Yahudi. Nah, setelah itu raja pun mengabulkan permintaan dari Ratu Ester. Dia mengajak Haman untuk datang ke acara makan malam yang diadakan oleh Ratu Ester. Nah, Haman di sini dia merasa senang ya adik-adik mendapatkan undangan dari sang raja dan ratu. Dia pun pulang dan menceritakan hal yang gembira ini kepada istri dan sahabat-sahabatnya. Jadi Haman itu seperti pamer gitu loh adik-adik kepada teman-temannya. Aku nih loh diundang raja, diajak makan, cuman aku aja loh. Yang lain tuh gak ada diundang, khusus buat aku jamuan makan malam ya, kayak gitu ya adik-adik. Nah, mendengar hal ini teman-temannya pun wah hebat juga ya nih Haman bisa diundang sama raja dan ratu. Tapi Haman pun juga merasa mengingat lagi soal Mordekai yang tidak mau bersujud atau menghormati si Haman. Jadi dia cerita nih keluh kesahnya sama sahabat-sahabat dan sama istrinya, dan mereka pun menyarankan hal yang jahat kepada Haman. Mereka menyarankan Haman untuk membuat tiang gantungan bagi Mordekai. Nah, dari sini Kania mau ajak adik-adik untuk belajar tentang sifat-sifat yang bisa kita pelajari dari Ratu Ester. Nah, yang pertama, Ratu Ester dia punya sifat yang pemberani, berani untuk berkata benar. Dia membela kaumnya, dia membela bangsanya dengan berani menemui raja. Padahal Raja Ahasiweros itu tidak bisa ditemui sembarangan loh adik-adik. Raja itu hanya bisa ditemui kalau ada izin atau ada undangan dari raja sendiri. Jadi kalau misalnya raja nggak mau ketemu ya kamu nggak boleh ketemu. Kalau misalnya memaksa ketemu ya bisa-bisa Ester kehilangan nyawanya. Tapi karena doa, karena puasa yang dilakukan oleh Mordekai, oleh kaum Yahudi dan Ester sendiri, itu membuat Ester semakin berani untuk melakukan hal yang benar. Nah itu ya adik-adik, jadi adik-adik bisa dalam kehidupan sehari-hari juga mencontoh sifat Ester ini. Berani berkata benar, berani tampil beda. Jadi kalau misalnya teman-teman adik-adik berbuat jahat, adik-adik itu tidak ikut-ikutan, tapi adik-adik hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, tidak egois. Kenapa tidak egois? Nah, kita lihat lagi nih dari sifat Ratu Ester ini. Ratu Ester itu nggak memikirkan nasibnya sendiri. Dia memikirkan nasib kaumnya, yaitu bangsa Yahudi. Padahal sebenarnya bisa aja nih kalau Ratu Ester, aduh ngapain sih aku menghadap atau menemui raja, biarin aja deh. Tapi Ester tidak punya pikiran seperti itu. Dia tetap ingin membantu dan berjuang bagi bangsanya. Demikian juga adik-adik harus membantu antar sesama, saling tolong menolong kepada teman-teman. Ya misalnya adik-adik lihat deh nih dari situasi pandemi ini, adik-adik lihat ada teman-teman adik-adik yang kesusahan, mungkin kesulitan, adik-adik mungkin bisa berbagi sesuatu dengan mereka. Berbagi makanan mungkin atau apapun itu yang adik punya. Terus mungkin adik-adik lihat papa mama di rumah lagi kesulitan atau apapun itu, adik-adik bantu mereka dalam doa, ajak doa sama-sama. Apalagi kalau adik-adik mau belajar puasa di rumah, luar biasa deh itu. Kania yakin dengan adik-adik mau melakukan hal itu, adik-adik menjadi orang yang tidak egois, tapi peduli terhadap satu dengan yang lain. Nah yang ketiga, mencari perkenanan Tuhan atau disenangi Tuhan. Gimana sih Kak Nia caranya disenangin Tuhan? Masa sih Tuhan gak suka sama aku? Tuhan kan cinta semua bangsa di dunia gitu. Iya, Tuhan itu sayang sama semuanya, sama semua orang Tuhan sayang. Tapi kita juga harus membuat Tuhan makin sayang sama kita, makin mengasihi kita. Dengan apa? Dengan taat terhadap firman-Nya. Tidak hanya mendengar tapi juga melakukan firman-Nya. Nah adik-adik juga mempersiapkan diri dengan baik ketika mau ibadah. Terus adik-adik rajin berdoa, rajin saat teduh, gak malas-malasan lagi. Gak ada tuh yang namanya mau ibadah tuh juga males-malesan atau masih diingetin mama papa. Udah gak ada cerita kayak gitu ya lagi adik-adik. Adik-adik harus
bisa membangun hubungan yang baik terhadap Tuhan supaya menyukacitakan hati Tuhan. Nah, adik-adik dari 3 poin di atas, Kania berharap adik-adik belajar dari sifat Ratu Esther ya, supaya apa? Supaya adik-adik itu bisa jadi berkat, bisa jadi teladan yang ditiru bagi sekitar adik-adik. Sebab Tuhan kita itu sudah menetapkan langkah-langkah kehidupan kita untuk membawa kemuliaan bagi namanya. Nah, sekian firman hari ini. Lalu gimana cerita Haman nih Kak Nia? Adik-adik jadi penasaran nasibnya Haman gimana setelah jamuan makan malam, apa merasa kenyang, merasa bahagia lagi? Nah, kita akan dengarkan lanjutannya di kisah minggu depan ya adik-adik. Wah, firman Tuhan tadi sangat memberkati ya Kak Marta. Setuju Kak Handi? Firman hari ini mengajarkan kita untuk punya sifat pemberani seperti Ratu Esther, meskipun dia harus mempertaruhkan nyawanya demi bangsanya. Kemudian Ratu Esther juga tidak egois Kak. Dia mau menolong orang lain atau menolong sesamanya. Benar, setuju banget Kak Marta. Dan jangan lupa untuk selalu menyenangkan hati Tuhan ya adik-adik. Benar-benar keren banget firman hari ini. Nah adik-adik, ingat dan lakukan firman hari ini ya. Jangan lupa. Waktunya ayat hafalan. Ayat hafalan kita diambil dari Mazmur 37 ayat 23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Kita ulangi sekali lagi adik-adik, ikuti gerakan kakak-kakak. Semua siap? 1, 2, 3. Mazmur 37 ayat 23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Amin. Hai teman-teman, sudah memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Sekarang waktunya berkreativitas. Siapkan bahan-bahannya dan perhatikan dengan baik. Gimana? Mudah kan? Yang mau hasil karyanya ditampilkan bisa kirim ke guru kelas masing-masing paling lambat hari Senin jam 5 sore. Sekarang kita lihat foto dan video kiriman dari teman-teman kita untuk aktivitas minggu lalu ya. Oh, I'm a gummy bear.
Yes, I'm a gummy bear. Oh, I'm a yummy, tummy, funny, lucky gummy bear. I'm a jelly bear, 'cause I'm a gummy bear. Oh, I'm a moving, grooving, jamming, singing gummy bear. Oh yeah, gummy, 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 gummy bear. Gummy, 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 gummy bear. Biting, bite, dolly party, biting, bite, dolly party, biting, bite, dolly party, party pop. Biting, bite, dolly party, biting, bite, dolly party, biting, bite, dolly party, party pop. Oh, I'm a gummy bear. Yes, I'm a gummy bear. Oh, I'm a yummy, tummy, funny, lucky gummy bear. I'm a jelly bear, 'cause I'm a gummy bear. Oh, I'm a moving, grooving, Yesus 3 ayat 12. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Amin. Seru banget ibadah hari ini. David mau belajar seperti Ratu Esther yang berani membela bangsanya. Dia juga tidak egois dan mau menolong orang lain. Excellent David. Dan jangan lupa untuk belajar taat kepada firman Tuhan ya adik-adik, supaya hati Tuhan disenangkan oleh perbuatan kita. Nah, sebelum kita berpisah, yuk kita berdoa dulu, lipat tangannya dan tutup matanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk ibadah hari ini, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, biarlah kami boleh selalu bersuka cita dan punya kasih bagi sekitar kami Tuhan. Ajarkan kami untuk semakin berani berkata benar, kami tidak egois, kami peduli terhadap sekeliling kami. Kami juga boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan dan melakukan setiap perintah firman-Mu. Terima kasih Tuhan, meskipun di masa pandemi saat ini kami percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Terima kasih, kami berdoa untuk adik-adik di rumah walaupun masih dalam ibadah online, tapi kami percaya sukacita ibadah tetap ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji, segala hormat, segala syukur hanya kami naikkan dalam nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tetap berdoa, tetap jaga kesehatan, dan tetap stay happy di rumah. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Tuhan Yesus memberkati. memberkati. Bye-bye.